Oke. Kembali lagi di lain sisi kan gitu ya. Hari ini sisi lain lah. Hari ini host kita digantikan sama kameramen. Yang satu lagi berhalangan hadir. Karena doakan semua keadaannya lebih baik. yes, benar. Karena tak cuman teman kita aja, tapi semua lagi nggak baik-baik saja. Oh iya. Gitu ya. Wise. Nggak usah kayak nyocok kok. Guys, kita sekarang kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamunya spesial. Wah, terpobot ini. Kemarin tuh. Tamu bintang tamunya ini sosial media spesialis ya. Aduh. Tapi kok ternyata punya sisi lain. Lain sisi. Lain sisinya ini katanya dari kecil itu peka, Mas Bro, kan kayak gitu. Pekok. Oke, kita sambut Mas Aswin. Mas Aswin. Biasanya ngomongin tentang public speaking, Oke. mengajarkan bagaimana cara berbicara yang baik dan benar, Yes. branding sosial media. Sekarang Lain sih. sisi. Wah. Susah. Tapi itu bagian dari kehidupan kita. Iya. Setiap orang punya lain sisi. Betul. Gimana nih Mas? Ceritain dong lain sisinya Mas. Selain sosial media spesialis dari kecil nih. Oke. Ngomong peka itu gimana sih? Aduh. Peka itu gimana sih? Sebenarnya aku nggak tahu konsep peka atau nggak peka sampai aku besar ya. Baru aku nggak tahu ternyata aku benci peka ya gitu. Iya ternyata gini yo. Jadi dulu itu waktu aku kecil kan aku terbiasa dari mulai TK sampai SD itu sendirian kan karena orang tua kerja. Oke. Jadi mulai TK sarapan bareng orang tua berangkat kerja, aku jalan kaki dari rumah ke sekolah ke TK ku di Kebraun sana. TK nama itu Pride. Jangan kau saya TK saya nggak ngerti. Pride pokoknya Pride. Nah itu jalan kaki sendiri, terus pulang juga jalan kaki sendiri, ambil kunci di tangga. Seperti itu orang tua baru pulang jam 5 sampai SD aku tinggal sama nenek juga sendirian di rumah. Nenek kan sudah sepuh ya, baru juga sama nenek. Nah itu aku sering lihat kayak hal-hal serotok aneh lah. Contoh waktu di ruang keluarga gitu kan, ini TV ya, ini ruang keluarga. Jadi kayak misalnya lihat ada orang lewat mukanya mancung gitu. Itu tak kira Pak. Jauh juga ya. Iya. Ini kan kita bahas sebelum rusak ya. Karena pada kita kesekian. Saya harus memulai dari awal. Gitu. Aduh, Banyak sekali gangguan yang luar biasa. Mukanya tuh mirip kayak plague doctor. Jadi dokter wabah zaman itu, zaman medieval. Zaman Black Death ya? Zaman Black Death. Jadi kan ada pandemi pertama itu ya ngomongnya. Betul. Banyak meninggal. Kemarin itu Buatan. bukan. Jokesnya juga Kita harus ngasih edukasi yang benar. Edukasi yang Oke. benar. Itu kan tes. Vaksin kan membutuhkan tes, tapi butuh percepatan kan. Jadi bisnis farmasi. Ada dokter Kita ke lanjut. belakang kamera itu ada dokter sebenarnya. Halo semuanya. Dia tahu bahwa pandemi ini buatan. Waduh, saya nggak berani komentar. Teman-teman saya juga banyak. Oke. Terus. Jadi, Yang Black Doctor tadi itu. Bedanya kalau flat doctor itu kan memang dia topeng mask ya, yang ujungnya diberi rempah-rempah buat memfilter udara. Tapi ya saya lihat itu bukan mask, bukan topeng, bener-bener kayak gitu. Tapi bener burung ya. Iya, barusan dari kayak kok malu ya, kayak kunam. Ya kan malu. Ini kunam. Burung kan. Flat doctor itu kayak burung memang kan, kayak gagak. Gitu. Kakak. Nah, bahkan sosok itu waktu saya sakit panas, jadi dia bilang gitu. Mungkin karena panas, jadi halusinasi mungkin ya, kita kan nggak tahu. Nah konsep itu aku nggak ngerti, penampakan kan, serem apa nggak serem? Aku nggak tahu karena waktu masih kecil. Ya. Begitu makin gede, karena circle makin luas, teman-teman makin banyak. Akhirnya sudah mulai tertanam bahwa yang kamu lihat ini penampakan, ini penampakan. Kamu kok lihat cewek malam-malam pakai baju putih, terbang-terbang, itu penampakan gitu. Nah konsep Malam-malam pakai baju merah, utangan nih beda. Opposite. berarti sumuk guys, utangan malam-malam. Iya. Masa dia menang ngeluh kayak gitu. Nah, terus akhirnya mindset bahwa
sesuatu itu menyeramkan atau nggak menyeramkan itu kan kayak terbentuk. Oh ini penampakan, oh ini nggak penampakan, oh ini real, ini nggak real, ini ini serem, ini nggak serem, akhirnya terbentuk. Berarti dulu nggak kenal rasa takut dong, Mas? Bukan, nggak kenal rasa takut, nggak tahu konsep Takut itu apa? Iya. Bukan nggak tahu konsep takut ya itu. Serang. Bukan. Konsep serang kan dia nggak tahu. Penampakan. Dia nggak tahu. Iya, jadi ini harusnya bikin takut gitu maksudnya. Iya, Aku nggak tahu gitu. konsep itu gitu. Gak usah kita aja yang berdua jadi narasumber. Iya kan? gitu ya. Iya. Nah akhirnya dan banyak sih, kayak misalnya aku lihat orang-orang, misalnya lihat orang tua di atas pohon malam-malam mancing misalnya, itu kalau di benak anak kecil kan apa bawa bayi mancing gitu. Tapi ternyata setelah ngobrol sama teman, itu penampakan gitu, baru akhirnya kan terbentuk mindset bahwa Itu seram. itu seram akhirnya. Dan hal itu akhirnya kayak tereduksi gitu, akhirnya mulai jarang bisa kayak gitu-gitu, karena mungkin aku menghindari karena aku takut, aku takut akhirnya mengerti takut. Emang pernah ada yang serem banget kamu lihat? Karena sudah ngerti konsep serem tadi itu. Aku baru tahu waktu serem pas waktu besar, kayak misalnya kayak ada mbak-mbak mukanya kebalik misalnya, misalnya gitu. Ngeri banget. Itu kan akhirnya kalau anak kecil dulu kan cuma mukanya aneh selesai. Tapi begitu kita sadar, kalau sih wong orang ini kebalik. Bahkan sebatas gini, semua manusia kan punya ini ya. Apa ini? Apa ini? Palatum apa jadi. Iya. Pokoknya Kalau sama dia kedokteran cok. Salah air. Itu memang ada istilah dokterannya, Bu. Iya, kalau sama ibu. ya sih pula. Ya sih pula. Bibir gitu. Iya. Nah, misalnya aku lihat anak kecil main malam-malam sama ibunya rata misalnya gitu. Itu kan hal yang biasa. Setelah tahu misalnya, wah itu kamu lihat penampakan serem ya, akhirnya ya menjadi tidak bisa melihat karena aku merasa itu seram. Iya. Akhirnya itu bisa dibilang self-suggest mungkin ya. Sampai besar ya Terkurangi sendirinya. ya terkoneksinya sampai 2000 berapa itu, aku SMP, aku kan nggak bisa, aku tuh makan tuh banyak tapi nggak bisa tumbuh. Iya. Aku tak kurus kering gitu ya, di bawah orang pintar katanya ketempelan jin, dan akhirnya ya udah sama orang tua udah ditutup aja. Aku nggak tahu definisi tutup itu apa ya. Yang nutup itu orang tuanya apa? Itu enggak, orang pintar ya. Orang pintar ya. Dan ya itu semakin nggak pernah lihat hal-hal aneh sih. Tapi berarti kan orang tua itu sadar ada yang nggak beres ini. Iya. Entah itu secara fisik atau secara Iya. Berarti orang tuanya juga mengerti hal ini. maksudku tuh kayak Paham. arah ke sana gitu loh, Mas. Mungkin akhirnya orang tua mikir, Milih. aslinya ki tolong halusinasi gitu. Oke kayak gitu. Tapi aku pernah juga loh, apa namanya, pas di rumah sakit itu juga di poli bedah plastik. Itu ada emang apa orang itu isinya emang nggak ada. Iya. Ternyata pasien itu apa namanya? Nah ini ya, editor penyelamat editor. ayo lah masuk, ayo. Ternyata pasien pos Oh iya. Ya, jadi siapa tahu pas malam-malam tuh aku lihat ibu sama anak itu habis operasi. Iya. Habis operasi. Habis pasca operasi. Iya, betul. Betul itu ya, betul. Karena kita nggak tahu kegunaan ini apa ya, kegunaannya ini ya. Sebenarnya secara medis. Jadi dari kita itu, jadi pas gestational waktu kita pembentukan Janin? di dalam janin Iya. itu, jadi emang ini tuh istilahnya gabungnya itu pada Center berarti ya. Iya, trimester akhir. Kalau misalnya ada nggak kesinkronan, nggak nyambung itu sebenarnya banyak nggak cuma di depan doang, sampai belakang, sampai palatum situ. Oh, sampai palatum sih. Palatum sampai yang kita kasih dulu bisa itu sampai sana. Makanya Iya, jadi kalau makan minum itu makanannya masuk langsung ke ininya, ke faringnya, ke hidung. makanya seperti itu bentuknya ya, Iya. palatumnya. Oke, stop. Oke, siap. Ingat itu ya, Bro. Nah, akhirnya ditutup itu dan ya nggak terlalu sering lihat aneh-aneh. Cuman begitu aku lulus kuliah, nggak lulus sih, menjelang TA ya, Tugas akhir ya. ulang lagi. Disapu ya. Kita mengulang take, kita profesional, kita ulang. Nanti reaksinya yang natural ya. Iya. Seakan-akan kayak gitu, wah. Siap.
Jadi begitu tugas akhir itu kan kita punya banyak waktu ya. Oke, gak judulku gak di ACC ya kan, TA gak beres-beres. Saya kan punya banyak waktu buat melakukan hal yang tidak berguna. Salah satunya dari kan saya mencari jadi diri. Sebenarnya saya itu siapa sih? Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Adik nih. Kira-kira untuk apa saya hidup? Apakah saya hanya hidup untuk mati? Wah, gitu. Terus jika Tuhan itu ada, dia letaknya di mana? Apakah Tuhan pencipta ruang dan waktu terkurung dalam ruang dan waktu sendiri? Wah, Jawaban saya seperti itu semester akhir DO. Akhirnya ya itu ternyata pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya kayak sudah ditutup. Nyari dewe wis dibenerno, golek dewe akhirnya ya gaspol rempol akhirnya ya timbul. Jadi enggak orang belum Pak, remnya diteken iki ya. Iya. Akhirnya retak, akhirnya dia bisa sendiri. Akhirnya bocor halus ya. Bocor halus. Untungnya bocor halus. Ya akhirnya ya seperti itu mungkin ya yang bisa dibilang kalau aku nggak tahu apakah itu definisi peka atau enggak. Cuman itu adalah pengalaman lain sisi yang pernah aku alami gitu. Dan semakin kita dewasa, semakin bukan kita lah, semakin aku dewasa, semakin aku besar, akhirnya pemahaman bahwa sesuatu yang menyeramkan dan nggak menyeramkan itu beda, sesuatu yang goib sendiri itu beda. Jadi ada 3 fase kan. Fase pertama nggak tahu apa itu goib. Fase kedua goib itu identik dengan setan-setan serem-serem. Fase ketiga ya goib itu adalah sebuah teknologi yang kita nggak paham. Gitu. Itu akhirnya ya itu. Ya coba kayak misalnya kita ngomong HP kita 50 tahun yang lalu campur sama teman-teman ngomong aku bisa ngelebokno orang album, TV, radio nang sakku. Gak iso Pak. Gak masuk akal itu kan. Pencapaian teknologi adalah pencapaian hal yang gaib sebenarnya. Yang kita nggak tahu menjadi tahu. Betul. Yang nggak bisa menjadi bisa. Betul. Aku jadi kayak orang goblok. Cuk. Ya itu. Berarti kan ngomongnya adalah ada 3 fase itu, ya, tapi Mas kan sudah di fase 3 ini. Berarti kan Mas sudah menyadari nih istilahnya ini nggak perlu serem, ini bisa dipelajari nih. Ya. Akhirnya Mas mempelajari lebih dalam. Ya sedikit banyak karena sekali lagi definisi seram itu kan terbentuk ya, terbentuk kayak anak kecil, jangan karena malam colong gendruwo, akhirnya dia objek seremnya dicolong gendruwo. Padahal bisa jadi kalau misalnya kamu malam-malam keluar tanpa pengawasan orang tua diculik mungkin atau jatuh karena gelap ya bisa kelihatan kan banyak. Doktrin-doktrin itu yang akhirnya membuat kita memandang sesuatu yang gaib itu menyeramkan. Bukan berarti itu nggak serem atau remeh-temeh ya. Tapi sebagai manusia memang kita cenderung takut sama hal yang nggak kita ketahui atau nggak kita kuasai sih. Bener kan seperti yang kita omongkan kan? Gitu. Manusia itu Sama ya Anda ya. Jangan-jangan rasa takut manusia itu karena manusia sendiri nggak tahu di depannya itu apa. Ya betul. Dan itu yang membuat akhirnya mitos cerita. Akhirnya mitos cerita beredar, membentuk paradigma dan membentuk banyak hal termasuk industri. Ya, kalau misalnya nggak ada mitos dan juga mindset bahwa ini serem, maka ini ya akan jadi industri film horor misalnya. Ya, itu kan cabangnya banyak. Nah, kalau misalnya semua orang sama kayak Mas Asli ngomongnya opo nggak serem, nggak ada film horor bro. Nggak ada lain sisi bro. Ya. Waduh, itu. Contoh misalnya kita ngomong kayak kemarin kan sempat ngobrol ya, ada gambar pocong misalnya. Kapan itu ya? Gitu. Nah kan kalau dalam pemahamanku kan itu adalah wujud yang dipilih oleh consciousness, oleh kesadaran gitu kan, oleh kesadaran bahwa pocong itu seperti ini. Nah, itu kan seperti juga tak bilangin Mas ke dia Mas. Kenapa? Tuh kenapa jadi curhat? Ini kan gitu. Jadi esensinya semua kan energi. Iya tuh. Nah energi itu terbentuk menjadi apapun yang kita bayangkan sesuai dengan paradigma lingkungan itu. Iya. Karena kalau misalnya kalau kita analisa tiap-tiap negara itu kan masing-masing individu memiliki fobia tertentu, ketakutan tertentu ya. Benar. Kalau orang-orang kita kebanyakan fobianya pocong, kuntilanak, sejenis. Iya, sejenis itu apa? Enggak, sejenis apa ya? Orang sejenis maksudnya. Enggak ngomong. Itu seperti teman-teman saya. Dalam
profesi yang maksudnya sejenis itu Sudah. Enggak, kan MC presenter kan katanya sejenis. Iya. Iya, MC presenter kan sejenis, tapi ada perbedaannya. Ada perbedaan. MC cenderung off air, presenter cenderung on cam kan gitu. Penyiar juga. Oke. Banyak. Hampir Kembali ke laptop ya, kembali ke laptop. Kayak magic ini kan. Iya. Iya. Jadi kembali ke rasa takut tadi. Nah, misalnya kita ngomong kuntilanak. Jadi kita ngomong kuntilanak itu kalau mitologinya kuntilanak yang terkuat tuh bukan yang pakai baju putih, baju merah, misalnya, gitu. Nah, baju coklat. Betul, coklat. Sebenarnya kan dress code-nya kok beda-beda. Desainer mana? Desainernya mana? Siapa yang menentukan parameter warna apa menjadi paling deadly gitu? Levelnya gitu. Nah, kalau misalnya kita ada sejarahnya sebenarnya kan kenapa kok daster, kenapa kok warna putih? Karena secara historis dulu perempuan di zaman kolonial kalau misalnya malam-malam keluar dengan memakai daster itu kan berbahaya. Karena kan belum seramai sekarang ya gitu. Jadi kalau misalnya kamu orang bule atau kolonial atau kamu Indo, kamu keluar malam-malam itu kan berbahaya, bisa dibegal, bisa dibacok, bisa dirampok. Akhirnya dihembuskanlah isu bahwa perempuan malam-malam, kalau kamu lihat perempuan malam-malam pakai baju putih, rambut panjang, itu kuntilanak, nanti kamu akan diginikan. Nah, itu nyambung itu mas sama yang kalau orang Jepang biasanya. Kan kalau malam-malam nyisir mau tidur kan mesti pakai yang baju sepak putih terus nyisir hitam kayak sadako ya. Kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya dalam cerita itu dibuat untuk memberikan mitos di masyarakat untuk melindungi perempuan sebenarnya. Keluar malam gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada cewek malam-malam, wah sange ini daripada gitu dia. Gitu. Daripada dia sange dia, wah ijo lek wedok. Kejadian ya. Nah gitu. Masuk ya. Gitu. Nah, akhirnya pemikiran mereka itu mindset itu menjadi turun-temurun, menimbulkan cerita-cerita menimbulkan sugesti, akhirnya energi yang melihat rasa takut itu akhirnya melihat proyeksi di ketakutan kita muncul seperti itu. Yes, ini berarti kita masuk ranah filosofi. Waduh, itu apa itu ya? Apa itu? Nggak ada usaha dari Pak. Terus. Nah, termasuk dengan misalnya kita ngomong pocong, ya itu menakutkan. Ya, kita sepakat di situ. Apakah kita takut pocongnya atau karena kita takut kita mati dan dipocong? Sepertinya kita takut mati dan dipocong. Karena saat kita mati nanti kita akan kemana, siapa kita lakukan, kan sebenarnya kan ketakutan kan, dan itu diproyeksikan menjadi sebuah bentuk atau sosok. Nah itu sih yang aku pahami gitu. Bukan berarti nggak tahu kan? Iya kita nggak tahu. Tapi bukan berarti aku kayak meremehkan orang-orang yang pernah melihat pocong gitu ya. Ya bisa jadi itu benar. Tidak. Karena itu adalah proyeksi apa yang dia lihat gitu. Dan aku percaya ada energi di luar sense kita yang bisa menangkap hal itu. Ya itu sah-sah saja gitu. Cuman kalau buat aku ya itu adalah proyeksi dari apa yang kita takutkan. Itu. Berarti semua pandangan kita tentang hal kayak itu sebagai manifestasi dari apa yang beredar di society. Sedikit banyak ya. Karena kan society kita itu kan membentuk cara berpikir kita. Nah, balik lagi setiap society memiliki setan yang beda-beda loh. Ya, Amerika kan beda. Iya. Apa yang pakai baju-baju Belanda yang gitu. Takutnya sama pembunuh berantai misalnya. Karena kalau misalnya kita ngomongin di Eropa atau Inggris, mereka takutnya sama Jack the Ripper misalnya. Nah, Jack the Ripper karena ada kasus pembunuh berantai di mana banyak orang dibunuh setiap malam dan segala macam. Ketakutan mereka proyeksinya adalah pada takut mati di Jack the Ripper. Akhirnya seakan-akan Jack the Ripper jadi hantu yang menghantui gitu. Ya, terus apa? Kita yang apa namanya? Hantu bajak laut. Apa kan sesuai dengan Frank Dutchman. Kalau di Arab itu kan Ifrit, Jin kayak gitu. Tapi waktu Mas Aswin ini mempelajari tentang kesesatan yang dilazimkan. Kayak gini, definisi sesat itu kan parameternya tetap berbeda. Ayo. Sorry. Nah, ada nggak momentum kayak epicnya perjalanannya ke sana gitu? Dengar sampean puasa. Dengar dari siapa kamu? Dengar dari Mas sendiri. Enggak, maksudnya breakthrough-nya Mas Aswin itu sampai apa istilahnya mencapai apa ya? Kesadaran sekarang ini loh, apa? Turn on point-nya itu apa? Mencapai nirwana gitu. Waduh. Itu ya, 19 ya, nirwana. Oke, lanjut. Jadi,
itu ya tadi balik ke masa dimana aku nganggur tuh kan, jadi masih kerja gak jelas, gak mari. Akhirnya aku berguru sama satu orang, jadi sih berguru kan luas ya. Aku mempelajari tentang sejatining urip ki opo. Akhirnya aku berpuasa. Poinnya adalah bagaimana kamu bisa mempertanyakan Tuhan kalau kamu tidak mengenal dirimu sendiri. Itu logis secara diksi ya, secara diksi logis. Waktu aku tanya sebenarnya Tuhan itu nang di sini. Ya kamu aja takut nang di Tuhan, kamu ngerti gak kon iku sapa? Itu kan secara diksi ya make sense. Akhirnya aku berpuasa 40 hari, mukti dan ritual-ritual yang lain. Ritual-ritual itu Apa itu? Ritual apa? ya itu puasa kan ritual. Oke. Ya. Iya, puasa Ya. itu ritual. Nah, ritual yang lain itu apa? Ya misalnya sholat wajib, Oke. membaca amalan itu kan ritual. Oke. Nah ritual-ritual itu akhirnya kayak ditutup dengan waktu itu sebelum subuh aku harus sembahyang 2 rakaat dengan tanpa ada cahaya ya, benar-benar jendela ditutup, lampu dimatikan. Akhirnya setelah sembahyang 2 rakaat itu aku apa tadi bahasanya? Bermeditasi. Bukan toko kan zaman dulu. Iya, bermeditasi. Setelah bermeditasi dalam gelap segala macam, insting kita sebagai manusia kan sadar bahwa kita tuh nggak sendiri. Ada sesuatu gitu. Terus kemudian aku sadar ada orang di depanku, ya otomatis aku akan ngetes ya. Assalamualaikum, ngecek ini ada orang apa benar. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Nah, ada dialog di sini. Enggak salam gitu. Oh enggak ya, beda server. Tapi sebenarnya masuk akal kenapa dia nggak jawab salam ya? Iya, Mas. Ini ya berarti seagama sama aku dia. Ya, berarti kan dia siapa itu kan poinnya. Nah, pertanyaan dia ini siapa kok dia ada di depanku? Itu mungkin dari hasil akumulasi aku puasa segala macam, karena aku mungkin malnutrisi sehingga menghasilkan halusinasi, aku nggak tahu, ya kan? Kemudian 40 hari nasi tok, bro. ya kadang tahu godok. Oh, tahu godok. Ya? Kadang Putih, ya? kalau nggak ada ya air putih. Ya. Harus nyeker sama nggak boleh berteduh di atap, berteduh di pohon. Benar gitu. Nah, Ke kampus neker, Mas. ya nggak ngambus lah. Apa yang ada harapan dari orang yang berpikir itu? Orang yang berpikir seperti ini berharapkan apakah masih berpikir bagaimana ini TA saya? Tidak mikir lah. Orang kohek. Gitu. Nah, apakah itu karena faktor halusinasi? Apakah aku self suggestion yang akhirnya terproyeksi? Itu aku nggak pernah tahu. Nggak tahu, ya. Gitu. Yang terjadi adalah aku berdiskusi dengan dia tentang bagaimana asalku, kemudian apakah Tuhan itu. Buat teman-teman yang sekarang sedang melakukan hal itu ya, percayalah kalian tidak akan mendapatkan apapun. Tidak ada jawaban yang dijawab karena berputar-putar. Apa yang kita ketahui dia ketahui, hanya diksinya berubah gitu aja. Itu kan adalah self suggestion ya. Cuman yang aku ketahui bahwa ternyata manusia itu memiliki kapasitas buat seperti itu. Otak kita itu bisa memproyeksikan hal seperti itu, yang kadang bisa jadi andai kata secara tiba-tiba mungkin ono uang nang gopo tak buka belang hati rene gitu, bisa jadi itu nggak ada, itu hanya aku berdiam gitu. Jadi sekali lagi bahwa realitas itu tanda tanya gitu, realita apa yang kita ketahui tanya. Dan apa yang aku dialog dengan dia itu yang akhirnya aku obrolkan ke guruku, dia bilang ya itu namanya sedur rapat lima panjang gitu. Dalam istilah Jawa kan memang ada ya. Ya, sedur rapat ada. Orang Jawa kan suka semiotis, suka ada double meaning lah, meaningnya layer. Kata-kata tapi punya banyak maksud. Iya, ada yang bilang sedur rapat lima panjang itu ini air ketuban, ari-ari segala macam. Ada yang bilang bahwa itu adalah jin korin kalau dalam Islam. Nah, apapun itu ya ada sedikit kesamaan. Walaupun aku tidak mendapatkan jawaban apapun, yang aku dapatkan adalah konteks pertanyaanku salah. Saat aku mempertanyakan, emang Tuhan di mana sih? Gitu. Itu kok seakan-akan kayak kon sopo, kon penting amat gitu. Jadi di situ aku belajar bahwa kita itu tidak penting, tapi yang penting itu peran kita di masyarakat. Karena kan nyambungnya kan tidak akan keciptakan jin dari manusia, bahkan untuk berbalik kepadaku. Satu, yang kedua adalah kita sebagai khalifah di muka bumi kan. Yes, jadi benar sekali. We are not matters. Yang matters adalah role kita di masyarakat itu apa gitu. Posisi kita di masyarakat itu apa. Berguna buat orang lain. Lalek lah. Anda 2024 tadi segini ya. Nah,
itu serba pancer atau apapun namanya di setiap kebudayaan berbeda ya, itu mungkin adalah bagian dari orang dulu itu berikhtiar pencarian jati diri mereka di masyarakat ini seperti apa gitu loh. Karena informasi kan dulu nggak seperti sekarang ya. Sekarang kalau ada informasi yang masuk. Betul. Dan ternyata memang pada dasarnya kita ini tidak semua bisa fit sebagai profesi apapun gitu. Ada orang fit di posisi medis mungkin, saat mereka di posisi non medis seperti kebudayaan, kesenian, mungkin fit kan bukan itu role-nya gitu. Ya, cocok nih ya, gitu. Nggak cocok nih. Jadi apa yang aku lakukan itu adalah bagian dari self suggest, di mana self talk ternyata dalam psikologi itu juga bagian dari healing loh. Bagian dari kita bisa mengetahui kita tuh sebenarnya apa. Kebutuhan diri sendiri ini Kebutuhan diri sendiri itu apa gitu. Dan aku tidak menafikan bahwa apakah serba pancer itu nggak ada bro, ada. Cuman kan sudut pandang orang zaman dahulu melihat dengan sudut pandang kita, dengan ilmu pengetahuan yang kita tahu itu berbeda. gitu. Baik jalan menuju Kalasan, Jalan menuju Roma. oh iya, baik jalan menuju Roma, cara orang berbeda-beda, implementasinya dan juga ikhtiarnya beda-beda gitu. Kebudayaan berkembang apa? Kebudayaan berkembang. Sejarah berulang, kebudayaan berkembang gitu. Karena kita melakukan hal yang sama yang orang lakukan dulu. Dejavu lagi ya Bu ya? Oh iya, benar. setelah aku ketemu sama tanda petik serba pancer itu, aku bersama guruku, baru di situ dibilang aku harus mencari 7 atasku, kayak kakekku siapa, kakeknya kakekku siapa, segala macam gitu. Emang siapa? Ada ya Emang ada siapa? ya manusia dong. Dan di situ nanti kalau tarik benang merah akan tahu, oh sebelumnya ternyata profesinya partnya di sini ya gitu. Jadi berarti itu akan lebih mudah untuk aku menempatkan posisiku di posisi ini gitu. Karena mungkin secara DNA ya kita satu profesi nih sebenarnya gitu. Cuma ditarik DNA lagi satu keluarga sama Mas Itong ya. Iya. Tolong jangan dilupakan itu ya. Namanya Itong ini Jangan hilang. Ya, itu cuman kan berbeda dikit. Profesi yang aku pilih kan sebagai public speaker. Iya. Karena kalau aku melihat profesi mbah-mbahku dulu kan mereka juga public speaking sebenarnya kan. Mereka juga ngobrol di banyak orang. Dan implementasiku adalah aku ini chief regional Indonesia Starter Community, di mana komunitas gagap Indonesia, di mana aku juga mengencourage teman-teman gagap ini buat kamu nggak usah depresi, gagap itu bukan hal yang harus bla 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 dengan mengajarkan nggak berbeda lah kayaknya. ya Tapi ada yang nggak pede dengan itu ya. banyak. Dan akhirnya aku tahu nih, oh ternyata partku ada di public speaking, tapi bukan on stage, tapi lebih kepada manfaat buat orang banyak dengan menggunakan public speaking. Itu juga hasil dari akumulasi. Aku ngerti mbak-mbakku biar sopo yo. Coaching berarti sampai ya? Coaching, iya. Aku workshop sih. Jadi coaching. Gitu. Ini mas. Gimana? Gini, aku mau confess sesuatu. Oh siap. Sebenarnya aku lumayan tidak terus terang dengan kawan-kawanku ini. In term of karena mereka tidak berkompeten. Dalam artian sebenarnya saya banyak sekali pengalaman yang lumayan goib di waktu saya di rumah sakit, waktu koas, waktu internship, praktek, sebenarnya banyak. Koas tuh kayak belajar hidup Betul, Mas. iya. Sangat. Gimana? Karena saya menemukan Mas in term of bisa menjelaskan itu secara real. Tapi di sini konteksnya saya nggak mau penjelasan secara logis sih. Iya. Mungkin kapasitasnya Mas sebagai sebagai yang menjelaskan secara metafisika ya. Kenapa nggak kamu jadi narasumber aja di sini? Tidak bisa. Saya tidak mau terbuka dengan Anda semua. Anda semua lawak soalnya. Makanya tak simpen semua cerita ini. Enggak masalah. Gini, Apa? terus saya itu chief dari stase saya waktu koas forensik. Ya, jadi di mana saya itu yang mengkoordinir teman-teman saya untuk untuk kalau misalnya ada jenazah masuk. Jadi pada status forensik itu kalau misalnya jenazah masuk, chiefnya dikabarin, nanti chiefnya mengabarin semua anggota koas yang kelompok kecilnya. Nah, waktu itu saya jam 3 pagi masih alert, masih sadar, entah mungkin saya sebelumnya udah tidur,
pokoknya saya ya jam 2-an tuh udah terjaga, sudah bangun sampai jam 3 ada kabar itu, saya langsung ke rumah sakit. Ya untuk memastikan bahwa saya duluan karena saya chiefnya. Terus sudah saya kabarin semua. Waktu saya sampai di rumah sakit di departemen forensik, saya lihat ada teman saya Mas B itu jalan dari lorongnya agak mengong gitu. Nah, jadi kelihatan setengah wajahnya, badannya kelihatan semua, kakinya menapak. Bahkan mungkin karena itu masih pagi buta, saya bahkan bisa mendengar suara kakinya melangkah. Saya setengah berteriak. Pokoknya secara sense dia ada. Secara sense ketangkap semua indera. Iya, saya ada. Dan di departemen forensik itu hanya satu lorong. Jadi pintu masuknya cuma satu, nggak ada di pintu belakang, tidak ada. Setahu saya tidak ada. Setahu saya waktu itu tidak ada. Saya sudah datang itu, terus ada Mas B udah datang. Dia melengos masuk ke arah ke kantornya DPJP, itu penanggung forensik, spesialis forensik. Mungkin waktu itu seingat saya dekatnya WC lah. Saya pikir ke WC. Saya setengah menyapa dan berteriak, Mas B, kamu mau kemana gitu. Dia nggak menjawab, berlalu. Bahkan kan kalau karena itu agak panjang, jadi kayak fade apa cahayanya itu agak menggelap terus hilang. Ya fade hilang. Ya. Tapi istilahnya saya sambil lalu lah. Oh ya Ustaz, mungkin nanti habis kamar mandi kembali lagi beliaunya. Ya udah, tak tunggu aja. Terus tak tunggu lumayan mungkin 10 menit, 15 menit itu hadir teman saya yang lain, ada Mbak M, Mbak W datang semua, udah ada 3 orang. Siapa aja masihnya udah datang? Oh itu Mas B udah dari belakang, tahu ngapain? Kamar mandi mungkin gitu. Ya udah, terus saya lihat jadi depan itu jadi bukan jalan raya tapi kayak lorong masuk ke rumah sakit, cuman dia itu kayak jalan besar buat akses parkiran. Ada orang naik sepeda motor dan jaketan, dan saya lihat dengan jelas itu perawakannya seperti Mas B, tapi saya nggak mungkin lah Mas B, mungkin orang lain, mirip aja, saya dalam paradigma begitu mirip aja. Ya udah, berhenti. Terus tiba-tiba dia datang Mas B. Iya, Mas B nya datang. Terus udah datang duluan nih, dalam bahasa Jawa datang duluan nih. Iyalah chief, ya kan. Saya setengah stun gitu. Tadi siapa? Loh, sana. Kamu bukannya udah hadir, ini sekali lagi dengan bahasa Jawa ya, saya bahasa Indonesia. Kamu bukannya udah hadir tadi, udah datang lagi. Siapa itu? Sopo yang bener gitu. Nah itu saya ceritakan, sama-sama pendidik lah kita asal dari dalam ruang itu ya. Yang ada tim apa inasio kepolisian itu loh. Itu cuman nggak tahu, mungkin yang lain lagi ngerokok atau apa nggak tahu. Ya wes, tapi karena teman saya yang 2 cewek ini saya nggak berani cerita itu. Jadi lumayan dingin itu, dalam artian lumayan gemetar karena itu saya yakin sekali itu orang itu seharusnya. Iya. Soalnya sangat real. Dan itu kalau mungkin orang lain ya, bahkan saya pastikan di belakang itu nggak ada siapapun itu. Itu nggak ada siapapun itu. Ya kan nggak mungkin dia masuk ambil motor buat. Nggak ada siapapun. Satpam pun belum datang. Satpam belum datang itu. Saya nggak kamar mandi sih dengan alasan itu kan. Tidak, saya pastikan itu kan tidak. Cuman saya yakin nggak ada siapa-siapa di sana itu. Entahlah kalau misalnya, cuman nggak ada siapa-siapa. Nah, out of science, penjelasan metafisika yang terjadi itu apa? Out of science. Karena disclaimer dulu ya, karena aku bukan orang yang ahli metafisika, ini ada pendapatku aja pribadi. Kalau sains kan bisa dijelaskan secara kejiwaan dan yang lain. Kalau itu yang pandangan Anda? Kalau jadi gini, mungkin ada yang pernah dengar istilah doppelganger, tapi itu kan ada sudut pandang orang barat ya. Apa doppelganger? Cuman kalau misalnya aku pribadi, aku percaya gini, manusia itu kan secara kesadaran, secara conscious kita tuh menganggap bahwa time and space itu berjalan linear kan, dari titik A ke titik B gitu, gitu. Tapi kan space atau ruang atau dimensi itu kan atau semesta kan nggak berjalan seperti itu. Apapun yang kita lakukan, dari mulai aku di depan sampai aku di sini merokok, itu semua itu ada di situ, on record.
Itu semua kan terekam gitu Memori alam berarti ya? Itu memori alam. Apa yang terjadi di Karasan ini 20 tahun lalu, 30 tahun lalu itu kan terekam semua gitu. Kalau ibarat kata rekaman itu dalam bentuk gelombang atau mungkin frekuensi kayak tinggal radio, jika kita tune in dalam frekuensi yang tepat kita bisa mengakses itu gitu. Dengan tune in tiba-tiba ketemu aja frekuensinya, kita bisa mengakses itu karena bisa jadi yang dilihat bisa jadi tuh B 2 hari lalu di lokasi itu atau B 3 hari lalu itu penjelasan metafisiknya gitu. Karena aku pribadi penjelasan bahwa hantu atau setan itu tidak menapakkan tanah itu tidak ada penjelasan secara pastinya kenapa dia nggak napak tanah gitu kan gitu. Karena kan kalau misalnya tadi bisa jadi itu karena frekuensi yang tepat akhirnya mengakses energi yang terjadi beberapa waktu yang lampau residual energi itu bahasa metafisiknya kan residual energi karena bisa jadi ya itu secara nggak sadar karena banyak faktor jamnya atau waktunya pas bisa jadi karena fatigue walaupun mungkin alert ya atau bisa juga karena banyak faktor tiba-tiba frekuensinya sama ketemu aja di otak gitu gitu karena tidak ada interaksi beda kalau tadi ceritanya ya, habis nyapa terus dia interaksi itu ya pocorone gitu itu kecuali kalau misalnya jin yang menyerupai manusia cuman jin itu makhluk transaksional dia tidak akan melakukan sesuatu jika tidak ada benefitnya buat dia jadi what for kenapa gitu. Dia menyerupai orang yang saya kenal ya karena itu biasanya tadi bisa jadi itu adalah residual energi yang terjadi di masa lalu itu adalah Mas B cuman bisa jadi itu sebuah kronologis aktivitas yang dia lakukan tidak di waktu itu tau gak Mas jadi orang itu kan menyimpan menyimpan rekaman alam kan apa yang terjadi kan banyak hal terjadi di rekaman di dalam lorong itu bisa jadi itu adalah frekuensi atau apa yang Mas B lakukan pertanyaannya adalah apakah Mas B pernah di hari tertentu atau di hari apa melakukan aktivitas itu jalan ke tempat itu kalau pernah ya bisa jadi gitu karena misalnya contoh di depan misalnya kita ketemu sama tanda petik orang pinter ya terus orang pinter bilang dulu di tempat ini itu pernah terjadi kecelakaan gini itu dia hanya mengakses rekaman yang pernah terjadi gitu itu kan yang membuat ini jadi missing adalah dia mengakses rekaman yang terjadi cuman orang yang jadi korban rekaman ini kok bisa berdialog nah itu missingnya di situ gitu itu karena kecuali itu jin yang atau energi yang menyerupai itu. Ini ada cerita tambahan ini ada epilognya ya nggak tahu apakah ada berhubungan dengan ini ya tapi Mas B ini istilahnya cukup orang yang mempunyai masalah kesehatan dalam artian di umurnya yang waktu itu mungkin 28, 27 dia itu udah ada masalah jantung udah minum obat-obat tertentu proyeksi benar dia udah ada pokoknya minum obat-obat yang diminum oleh orang-orang penderita jantung LBB left bundle branch block LBB pokoknya dia ada masalah jantung gitu. Pakai kartu akhirnya enggak belum tapi dalam artian untuk seusianya dia itu kondisinya itu parah lah ya bukan parah tapi tidak seharusnya terjadi di anak muda nah ada plot twistnya juga kami kira ini orang istilahnya tidak berumur panjang kan? Dalam artian dengan kami soalnya dia itu ya hobinya kalau mau ngomong lucu hobinya ya emang makan sate gerutu gitu atau konteks ya nah, ternyata plot twistnya ini cerita bener selang waktu saya udah internship mungkin selang 2 tahun adiknya meninggal kecelakaan apakah ada hubungannya dari vision yang saya dapatkan itu dengan kejadian itu mungkin jaraknya dari Koas sampai Inters mungkin ada 2 tahunan adiknya kecelakaan mobil meninggal padahal yang kita sangkakan walaupun itu bercanda ya ada yang kita berempat lu mati cepat lu gitu tapi yang meninggal duluan bahkan ada Instagram mungkin bisa dicek tapi bukan di ini ya maksudnya yang saya ceritakan ini real adiknya meninggal kecelakaan mobil apakah itu ada hubungan dan kenapa saya yang dikasih vision itu
adiknya saya nggak tahu perawakan adiknya, tapi kalau di gambar Instagramnya itu dia mungkin agak mirip, cuma agak gendutan. Wah itu main blowing sih. Mungkin buat yang nggak ngerti konteksnya ini akan biasa aja, cuman ini main blowing. Karena tadi kan aku bilang makhluk itu kan transaksional. Ini bahasa Jawa ya, bahasa Jawanya itu aku nggak mau disi kerso karena ini kan hipotesa ya. Sorry, bukan hipotesa. Ini asumsi. Ini kan asumsi ya. Yang aku takutkan adalah apakah Mas Boy punya musuh mungkin? Itu kan? Nggak tahu. Itu. Tapi dia bukan tipe yang masa yang superstitious banget. Iya, cuman kan kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan bisa tahu dan kita nggak akan bisa kontrol hal eksternal di luar kita ya. Kalau misalnya cocokologinya bahasa gampangnya mungkin udah ditandain tapi salah mungkin ya itu kan cocokologi mungkin. Dan kalau misalnya itu kenapa Anda, karena walaupun Anda secara logis berpikir tapi tidak menafikan sedikit banyak percaya dengan hal di luar itu gitu. Karena biasanya kan percaya Bang. Sebenarnya juga ini runutnya panjang sekali sebenarnya. In terms of saya juga punya teman yang istilahnya juga ya mirip-mirip dengan masnya ini, mirip-mirip lah. Waktu saya pertama kali dia itu nggak tahu, kayak membaca diri saya ya. Kamu ini sebelum saya begitu ya, di Jogja kan kita nama disamarin toh. iya disamarkan. kamu Edit. Oke. Jadi dipotong ya, Bro. Oke. Potong. Oke. Ya, waktu saya di suatu kota itu, waktu saya pertama kali di kota itu, dia bilang, kamu itu sebenarnya kalau nggak terpolusi dengan hal-hal yang tidak baik yang kamu jalani sekarang, sebenarnya hatimu itu bersih. Satunya sendiri itu Adit, waktu pertama kali dia main di Jogja kan saya tidak aneh-aneh kan. Oh sangat. Bahkan saya mengajarkan kebaikan loh. Yoi. Iya. Salat dit. Iya. Salat dit, sumpah dit. Salat dit. Sebenarnya Bagus. hatimu itu pure, belum ada polusi sekali lagi ya dengan hal-hal itu. Jadi istilahnya kamu kalau kamu menjalani hidup yang salih, yang baik, lurus, kamu tuh ada kemampuan lebih apa? Kamu tuh cukup peka dalam artian kamu itu apa manfaatnya bagi saya ya nggak ada, tapi kamu bisa muhasabah diri dengan baik, kamu bisa menjadi orang yang baik lah. Mungkin sekarang saya beda jalur, Tersesat lah ya. maksudnya bukan tersesat lah, dalam artian saya tidak mau menjalani hidup yang itu lah. Makanya saya ini pribadi yang cukup suci dan peka. Seharusnya kamu kalau nggak terpolusi dengan hal-hal semacam itu, kamu itu bisa pokoknya dia aku nggak tahu menjelaskannya, bahasanya nggak tahu, kamu itu peka. Sebenarnya banyak pengalaman yang lain-lain di kehidupan saya di luar, bahkan di luar kehidupan pertemanan dan yang lainnya. Ya saya istilahnya pernah dilihatin tapi saya have no idea, mungkin ngantuk aja, mungkin saya seperti itu. Apakah ada hubungannya dengan itu? ya mungkin so karena kan itu possibility ya Mas, ya. Karena manusia itu kan unik. Ya gini, kalau penjelasan logisnya kan otak manusia itu kan transmitter dan receiver. Nah, kita bisa nge-receive gelombang orang, kita bisa nge-transmit dengan atau tanpa kita sadar mungkin. Karena kan switch on off-nya kadang bukan di kita kan kontrolnya kan. Ya bisa jadi gitu. Karena contoh seperti aku nih, aku dibilang peka, enggak juga. Aku bilang karena aku membutuhkan validasi atas apa yang aku lakukan dengan logika gitu. Dan mungkin ada kesamaan kita di situ. Tapi kalau misalnya apa terjadi dari Mas B tadi kemudian dengan bukan klaim ya, yang diomongin sama temennya Mas tadi tuh ya bisa jadi karena ada banyak variabel. Apakah genetis? Kita nggak tahu, bisa jadi. Ya kan? Ya kan
bisa jadi gitu karena manusia itu sebenarnya unlimited potential sebenarnya, kan kita kan limitless sebenarnya, cuman emang harus dilatih. Ya memang itu yang membuat itu menarik, itu yang bikin itu jadi misteri gitu. Kayak uniknya orang yang benar-benar nggak percaya itu juga nggak pernah melihat hal-hal gitu deh, gitu. Ya, teman-teman ini maaf ya, bisa ini adalah asumsiku, bisa jadi salah. Contoh misalnya orang pencak silat A sama orang pencak silat B, beda perguruan nih, mereka bisa bertarung ilmu kanuragan sampai mental gitu. Tapi orang yang nggak belajar pencak silat, kamu gini-gini ya dia nggak kena tuh nggak kerasa tuh, gitu. Karena frekuensinya udah berbeda gitu. Orang yang nggak belajar ilmu kanuragan, ilmu ya situ pokoknya ya, itu mau kamu gini-gini aja nggak biasa aja. Berarti saat menolak ya berarti emang tidak dipersilakan lagi. Iya, karena frekuensinya beda. Tapi ada nggak momen epic banget? Ada. Nyel. Itu pas pertama kali saya pindah ke kota itu, yang pertama ya mungkin ada selang beberapa hari itu. Ada apa dengan kota itu ya? Saya ada cerita loh. Iya, ada cerita itu. Tapi kalau ini mungkin saya agak mungkin bisa dikatakan ngantuk. Malam-malam itu saat saya kamar mandi pipis itu kan di belakangnya itu ada selang putih kalau nutupin kalau shower sama itu kan dibedakan ya. Ini yang kamar mandi kering sama basah di apartemen saya itu ya. Terus waktu saya pipisnya berdiri, saya di belakang itu saya kerasa sekali ada satu sosok, tapi I'm not sure itu apa. Terus karena itu masih ditutupin selambu, mungkin waktu itu juga lampunya agak redup, soalnya depan ini mati tapi lampu kamar mandi masih nyala. Kalau itu saya ini agak soalnya agak ngantuk, soalnya pas di tengah tidur. Waktu saya waktu pipis tengah-tengah itu udah deg-degan. Terus waktu saya balik, saya mau buka pintu kan ngerti kok tuh. Iya. Yang dua kamar itu kan. Iya. Nah waktu saya balik dari ekor mata saya itu, saya lihat kalau dari siluet dari selambu putih itu kayak orang-orang minta-minta tapi yang kayak pengemis dulu. Coy. Bener. Kayak orang minta-minta tapi yang pengemis kayak duduknya gini. Coy. Di pinggir shower. Tapi dari curling dari ekor mata saya saja. Sampai sekarang masih di apartemen itu? Enggak, saya Sudah di sini. Sudah di sini. Beda kota. Saya sudah di sini, Beda kota. Waktu awal-awal ya, itu waktu masih baik-baiknya lah. Istilahnya itu kalau saya pikir itu sebelum dia teman saya tuh itu bahwa kalau saya itu soalnya waktu itu teman saya main aja. Tapi emang ada kemampuan seperti Anda, dia lihat gitu. Terus dia lihat saya itu bilang, kamu kalau misalnya dia ada yang tadi itu, kalau banyak tidak terpolusi, dan itu kamu bisa seharusnya peka. Nah, waktu itu pokoknya salah satu yang epic gitu. Itu nggak jelas, cuma ada siluetnya seperti itu. Mungkin saya setengah ngantuk, mungkin enggak, tapi yang pasti kelihatan secara indrawi itu kelihatan. Ini mungkin bisa di-share ya, ini off the record, tapi aku pertanyaan gini. Gimana ini? Enggak, apa dipotong aja. Iya. Ini cepat aja. Jadi biasanya apa yang kamu lihat itu memang manusia itu kan udah utuh ya. Maksudnya utuh itu secara ragawi, rohani dan juga pikiran tuh it's supposed to be satu line harusnya. Kamu pernah kayak gini? Sering nggak? Ini jawabnya dan gak aja. Saat kamu punya temenmu itu baik sama kamu, tapi kamu pernah ngerasa nggak, oke bakal manfaat aku hari ini? Sering nggak gitu? Sering. Nah ya udah. Sering. Ya udah. Saya mau kebuka dari awal. Sering. Saya mau kebuka. Kamu ngerasa pertemanan aku Tulus bro. Karena kamu pasti ngerasa kamu bakal manfaatin aku. Karena Orang gini hashtag gratis terus. karena uniknya kalau ini hipotesa ya. Bahkan di dimensi lain itu meminta kamu sesuatu. Aku nggak tahu ya minta yang bodoh apa sekedar lapo, karena wujudnya itu gitu. Dari sekian banyak wujud kenapa memilih wujud itu, dan
kehidupan nyata itu pasti kamu akan sadar wong sing kaping njaluk sesuatu aku pasti akan ngerasa pasti itu kayak gitu Karena aku lihat kesan pertama dari orang, mungkin bahkan teman-temannya Adit gitu, mungkin saya mengerti, oh dia bukan mengerti, mungkin ya cenayangnya saya lah, ya insting ya insting. insting itu Oh iya. Kalau dengan panjenengan nih, itu saya bilang istilahnya nyambung lah, nyambung. Dengan masnya juga nyambung dalam artian, oh ini orang genuine, oh ini orang sincere, tulus gitu, kelihatan. Nyambung sama Yudis. Oh nyapu iki, hidup mati saya itu, Sayangan nih kira. sayangan gitu. ya itu sih pertanyaan ini aja ya apa yang soalnya apa yang terproyeksi itu biasanya yang kebetulan dan nggak sengaja biasanya yang terproyeksi atau mungkin bisa masuk via mimpi itu biasanya yang terproyeksi di kedepannya itu biasanya gitu. Tapi mengkonfirmasi apa perkataan teman saya itu benar tidak? Kalau panjenengan mungkin saya nggak akan bilang itu lah. Dari apa yang anda lihat dari saya, Botak. dengan obrolan saya selama ini, ya istilahnya apakah mengkonfirmasi dengan apakah benar apa adanya yang dia katakan? Karena kan aku nggak ngerti sejarahnya Mas toh, cuman dia ini kan sudah menjawab masih ada di tempat ini ngobrol dengan teman-teman ini menjaga perasaannya mereka dengan tidak membuka sebenarnya itu kan sebenarnya gini, kita tidak akan berkumpul di satu tempat yang sama kalau tidak memiliki energi yang sama gitu. Jadi ya itu aja sih, itu sih sudah menjawab gitu. Cuman kan pemilihan profesi sama pemilihan mana dipercaya mana enggak itu kan balik ke diri masing-masing ya. Gitu. Berarti kita nggak dipercaya Yud sebenarnya. Percaya. Bukan, cuman kan ada banyak. Misalnya contoh, aku kan nggak mungkin ngomong sampean aku biar niku tahun turunnya arek selawi, kan nggak mungkin dong ngapain. Ada beberapa yang nggak harus dibuka. Iya. Itu sih kalau menurut aku. Satu lagi terakhir ini. Saya sering kali mendapatkan review, mungkin dari teman-teman saya mungkin yang SMP ini tidak, mungkin dari orang-orang terdekat. Kamu dulu tuh padahal gini loh, kok sekarang kamu ini ya barbar ya, jadi kayak sekarang ini kok lebih terbuka, lebih kelihatan nggak kamu sebagai teman ya Dida? Iya. Sebagai teman kelihatan nggak? Beda nggak waktu aku pas awal yang kalem, yang lurus? Oh iya betul Beda lah. ya? Apakah ya taruhlah pergaulan dan yang lain bedanya? Apakah ada sisi spiritual atau lain yang merasuki saya? Aku sekali lagi mungkin aku nggak tahu ini faktor. Ini kan kita ngomongin metafisik ya. Entah karena aku ditutup atau apa, aku nggak bisa lihat itu. Tapi yang pasti bisa aku tahu adalah secara kalau aku lihat sampai itu pasti mirroring orangnya. Sampai akan menjadi sosok seperti teman bicara sampai di depan. Dengan apa yang Mas lakuin ke aku sekarang itu sebenarnya sudah keluar dari pakem prinsipal kepribadian kamu sebenarnya. Karena membuka dalam konteks aku mau tahu sebenarnya aku itu seperti apa sih itu ya. Dan kalau sisi metafisiknya adalah bentuk aku nggak bisa bilang pencerahan ya, bentuk enlightenment orang-orang itu kan berbeda. Setiap orang itu pasti akan berubah masing-masing sesuai dengan kadar nyamannya dia masing-masing. Kadang ya harus kita sepakati bahwa hidup kan nggak hitam dan putih ya. Kalau misalnya kita terlalu putih banget kita nggak akan bisa lihat hitam itu sebenarnya apa. Kalau misalnya kita terlalu hitam banget kita nggak akan bisa mengambil kebaikan dari putih. Nah kalau aku lihat bagian dari karakter developmentnya Mas ya, aku nggak tahu apakah di luar circle ini juga akan seperti ini atau sudah berapa lama di circle ini gitu. Karena ini ngomongin zona nyaman. Karena ini ngomongin zona nyaman. Karena ini ngomongin zona nyaman dan aku bisa bertaruh arek-arek ini sering ketemu mesti nggak tepat tapi sering diam. Karena apa? Bisa jadi dan mereka sendiri sing tahu mau kita tepat apa enggak gitu. Aku sih nggak bisa komentar apakah di belakang ada orang apa enggak. Aku bukan seperti itu. Aku juga ada orang seperti itu. Tapi kalau merasakan energi, insya Allah masih bisa. Tapi dalam radius tertentu. Sini bisa. Dalam masih jalan. Oh ya, misalnya kayak tadi. Ini kita ngomongin metafisik ya. Aduh,
tadi kita ngomongin off air, persaudaraan. Iya. Itu berat banget. Terus aku bisa tahu dia itu mencoba buat narik itu, mengaburkan itu, entah itu dengan cara ditarik atau mungkin ditutupi sama energinya. Aku bisa merasakan itu dalam radius tertentu. Jadi kalau dari titik A ke titik B sampean, aku nggak bisa. Karena senseku itu berbeda gitu. Dan aku harus bisa menerjemahkan kenapa aku bisa merasakan sense ini ya. Gitu. Penjelasannya apa? Tapi kalau dari awal kesan pertama bertemu apa yang Anda rasakan? Sampai cukup intimidasi tuh. Cukup mengintimidasi. Sangat mengintimidasi. Sangat. Dan jeleknya adalah untuk orang-orang yang memiliki tendensi, dia akan cenderung berbohong kalau bertemu dengan orang seperti Mas, karena untuk menutupi flow-nya dia, kekurangan dia. Itu. Masuk nggak? Konteks itu berarti ya. Berat kan? Bentar mana? Kan tengah mana? Belum tentu. Saya anonimus. Sebut saya. Oke. Ya, betul lah. Tadi ada tahu teman kita yang penasaran nih penjelasannya. Terlalu logik dia. Mistik yang dilogiskan kan gitu ya. Menganggap bahwa kita nih nggak berkompeten katanya. Makanya itu. Sial kan? Sepertinya nih dari omongan mistik dilogiskan ini bisa panjang. Untuk episode selanjutnya ini. Siap. Yang dimana Mas Aswin sendiri tuh bisa melogiskan mistis namanya gitu. Wah, berat ya. Enggak, dari kata tadi kok terlihat berat ya. Biasa aja. Luar Jadi, biasa. bisa menerjemahkan mistis ini ke dalam metafisika. Wah. Kayak gitu loh. The power of public speaking ya. Kayak gitu lah. Biasa. Ya itu hanya permainan kata-kata. Yang ada topo, jadi meditasi, ya loh. Yang seperti itu. Iya. Yang Editor, jangan lupa tutupi semua identitas yang mengarahkan ke saya. Sepertinya untuk episode kali ini sudah cukup. Cukup. Kasih ya Mas Aswin. Sudah cukup. Oke. Jangan lupa ini ada sosial media nggak sih? Oh ada. Oh iya ada. Langsung ini. Gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan nanti kalau misalnya Instagramnya Mas Aswin. nggak apa-apa ya. Apa tuh yang siap. Nggak apa-apa. Itu follower saya akan tumben sekali ya. Kenapa dia ada di sini? Iya. Ya kan pansos sedikit nggak apa-apa Mas. Ini sosial medianya, langsung di follow aja. Kayak lagi tuh. Sama nomor teleponnya ya. Oh, iya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Aswin. Thank you. Pembahasannya luar biasa sekali. Thank you. Kan nggak sama lah. Mas Ayo, Kan yang boleh Tidak mau in frame. Saya tidak mau in frame.